kita akan beralih kepada Indonesia nih. Indonesia. Jadi slogan Bhinneka Tunggal Ika ternyata nyata di Bukit Kasih di Manado, Sulawesi Utara. 5 rumah ibadah ini dibangun dalam satu lokasi wisata ini. Sulawesi Utara tak hanya terkenal dengan indahnya Taman Nasional Bunaken. Tanah Nyiur melambai, juga akrab dengan kerukunan antar umat beragama. Sebagian besar penduduk Sulawesi Utara memeluk Kristen Protestan. Kemudian disusul pemeluk agama Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun di tanah Kawanua ini kerukunan antar umat beragama terjaga dengan baik. Sulawesi Utara punya beberapa simbol Bhinneka Tunggal Ika. Di Manado misalnya, Kampung Cina dan Kampung Arab letaknya bersebelahan tapi masyarakatnya hidup berdampingan. Bukan cuma itu, Minahasa bahkan punya lokasi wisata di mana ada 5 tempat ibadah dalam satu lokasi. 55 km dari Manado ada sebuah objek wisata istimewa. Bukan hanya menghadirkan sarana rekreasi tapi juga wisata alam dan religi. Berada di Desa Kanonang, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, inilah Bukit Kasih. Ketika masuk, pengunjung disapa oleh sebuah bangunan, simbol penting dari sebuah kasih, bahwa kasih berarti perdamaian. Ini yang namanya Tugu Toleransi, tingginya sekitar 22 meter dan di samping-samping dinding ini ada ayat dari masing-masing agama yang dituliskan dengan jelas di sini. Melewati Tugu Toleransi, pengunjung disapa oleh kawah belerang. Tapi saya memilih langsung menaiki anak tangga agar segera sampai di puncak utama. Di bukit ini terukir 2 orang, Toar dan Lumimuut, yang dipercaya sebagai orang pertama di Minahasa. Tuh. Toar dan Lumimuut adalah bangsa Mongolia. Masyarakat di sini percaya mereka berlayar dari Cina hingga menjadi nenek moyang Minahasa. Ribuan anak tangga dilalui, kalau capek ya udahlah istirahat sebentar sambil menikmati kawah belerang dari bukit yang dibangunnya dari 99 tapi baru bisa dikunjungi dari tahun 2002 atas inisiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga sejumlah lembaga keagamaan. Dan kalau udah istirahat bentar, bolehlah naik lagi ya, naik lagi. Bukit ini merupakan bagian dari Gunung Rindengan. Tingginya sekitar 950 meter di atas permukaan laut. Jadi pastikan alas kaki yang digunakan nyaman jika berkunjung ke sini. Capeknya naik ribuan anak tangga di sini sebenarnya ketolong sama hawa bukit yang sejuk, suasana pegunungan, dan di depan sana itu udah kelihatan 5 tempat ibadah semakin semangat menuntaskan 2.400-an anak tangga. Lanjut. Dari kejauhan hanya tampak 4 bangunan, tapi sebenarnya ada 5 tempat ibadah dan 1 pendopo di tengahnya. Air ya bang? Ya, Air, berapa bang? aren itu. Aren, berapa? Oh, bukan saya yang jual. Bukan abang yang jual? Ya, ada bapak yang jual. Jadi abang nggak jual nih? Enggak. Cuman orang sini tapi nggak jual. Cuma jalan-jalan. Jalan-jalan.
Aku tadi naik sini kan, itu berarti udah 2.400 anak tangga tuh aku laluin berarti. Ya kalau dari sini, kalau nggak salah ini semuanya ada 2.435. Sudah aku lewatin itu. Wah, kalau baru ikut sini ya belum. Itu berapa yang tadi aku lewatin? Sekitaran 400 lebih. Baru 400 anak tangga dan saya udah ngos-ngosan. Jadi kalau mau ke sini 2.400 anak tangga harus lewat ke semua tempat yang ada di sini gitu. Iya. Baru 2.400. Iya, baru 2.000 lebih itu udah semuanya areanya. Coba sendiri deh capeknya. Minum dulu Bang. Ini Mas. Inilah puncak utama Bukit Kasih. Ada gereja Kristen, masjid, pura, wihara, dan gereja Katolik. Bangunan-bangunan ini bukan hanya hiasan, namun bisa digunakan untuk beribadah sesuai peruntukan. Bentuk nyata dari sebuah toleransi dan hidup serasi untuk mempererat tali silaturahmi. Kita ini, kata orang Manado bilang, kita semua bersaudara. Tidak memandang dari suku, agama, ras apa saja. Maunya perdamaian. Nah, itulah Bukit Kasih. Bukit Kasih juga menawarkan keindahan panorama alam. Lelah melewati ratusan hingga ribuan anak tangga terbayar dengan menikmati indahnya lukisan Tuhan. Tak heran pengunjung datang silih berganti, baik lokal maupun mancanegara. So I think it's a very beautiful place, and it gives a lot of hope about religions, different religions being together. Puas menikmati keindahan alam dan megahnya bangunan ibadah, pengunjung bisa menikmati wahana wisata lainnya. Seperti aneka fasilitas rendam air panas yang tersedia di sini. Tentunya dengan memanfaatkan air belerang dari Gunung Soputan. Beberapa makanan pun ditawarkan para penjual, seperti jagung rebus ini. Berapa nih Pak? Relaksasi kaki dan santapan hangat menjadi hadiah tersendiri dalam perjalanan wisata kali ini. Ribuan anak tangga sudah dilalui, sudah turun. Langsung relaksasi, menikmati hangatnya air belerang di sini. Jadi pegel-pegelnya hilang karena kerasa dipijat. Ditambah menikmati jagung rebus yang direbus langsung di kawah belerang itu. Menutup jalan-jalan wisata religi di kawasan Bukit Kasih ini. Anggi Yuniarti, Oswald Tenggolan melaporkan untuk Next. Wah, Anggi, itu kebayang banget loh naik ke atas itu, dia mendaki tangga sebanyak itu, pasti kakinya pegel, tapi nggak hanya kakinya aja yang pegel. Sepatunya juga rusak nggak sih, Mar? Ini bicara mengenai sepatu, aku pengen menunjukkan kepada kalian nih foto-foto sepatunya Imelda Marcos yang ternyata sudah yang rusak. tadi kamu bilang. Jadi setelah aku baca, ini adalah foto-fotonya sepatunya Imelda Marcos yang sudah rusak. Jadi jumlah totalnya sepatunya Imelda Marcos itu ada berapa? Tebak 3.000 pasang. Buat dua kaki saja. Buat 2 kaki aja. Itu pakainya kapan? 1 tahun aja 365 hari, ada 10 tahun juga nggak habis Tapi dipakai luar semua. biasa loh teman-teman, itu kemarin tuh kalau misalnya Imelda Marcos pada saat masih berkuasa itu, dia itu diletakkan secara manis di basementnya dia, basement. Ini impian semua wanita sih, punya lemari sepatu seperti itu. Isn't that amazing? Imelda Marcos, there you go. Tapi sepatu akhirnya ya. ditinggalin semua sepatunya itu pada saat dia lari di tahun 86 ketika sudah tidak berkuasa. Oke. There you